mahasiswaku sekalian, hari ini pertemuan kita yang ketiga ya. Pertemuan ketiga, kita akan presentasi video 1, 2, dan 3. Dan hari ini saya ingin kita membedahnya dengan menggunakan paradigma definisi sosial. Paradigma definisi sosial itu ada 3 teori: teori aksi, teori fenomenologi, dan teori interaksi simbolik. Nanti video 1 dibedah dengan teori aksi, video 2 dibedah dengan teori fenomenologi, dan video 3 dengan teori interaksi simbolik. Narasumber nanti tinggal presentasi yang dia tulis. Kalau dia mampu membedah dengan menggunakan teori silakan, kalau nggak mampu kita lempar ke floor, ke audiens. Kalau audiens juga nanti agak bingung, nanti saya bantu luruskan. Ya, yang penting kita happy ya, kita bisa menikmati suasana perkuliahan, karena menikmati perkuliahan itu penting untuk memasukkan konsep ke dalam kepala. Target saya selesai kuliah sosiologi agraria, 7 teori itu sudah ada di kepala Anda tanpa terasa gitu ya. Sehingga nanti kalau ujian itu sudah di luar kepala gitu ya. Mudah-mudahan, insya Allah. Oke, siapa yang berkenan sukarela? Video 1 siapa yang bersedia sukarela? Video 1, ini tentang KKNP PTLP kalau nggak salah ya, jadi temanya sebetulnya nggak jelas ya. Di tiap video itu temanya campur aduk. Ada? Video 1? Takut nggak kelihatan. Ada video 1? Nggak ada. Video 2? Nggak ada. Masa nggak ada terus? Kalau di kelas lain berebut, di kelas ini harusnya berebut juga ya. Ada video 1, video 2, video 3. Kalau nggak ada, pakai apa? Pakai jabatan atau pakai acak? Kalau jabatan pasti kan Komkes, wakil Komkes, sekretaris. Acak aja ya. Jabatan. Oke ya, nanti yang minggu depan kita gunakan jabatan ya. Komkes, wakil Komkes, sekretaris. Sekarang kita gunakan acak dulu. Ini sudah saya acak ya. Kalau yang sudah pernah bilang sudah gitu ya, supaya kita gantian. Alvina Rizky sudah belum? Orangnya mana? Mana orang Alvina? Belum ya? Belum berapa? Okay. Mbak, video 1 ya Mbak Elvina, video 1, kemudian video 2 laki-laki. Muhammad Abror sudah belum? Mana orangnya? Belum ya? Video 2. Kemudian terakhir video 3 laki-laki juga ya. Resa Resita itu laki-laki. Mana orangnya? Orangnya mana Resa? Oh ya, saya punya keponakan laki-laki namanya Resa. Oke ya, kita nikmati perkuliahan. Bagi yang tidak presentasi, mohon nanti sukarela memberi komentar. Kita mulai dari Mbak Elvina, mari Mbak. Video 1, perkenalkan diri dulu ya Mbak.
kuliah kerja nyata pertanahan di Kabupaten Bengkulu. Poin pertama, pada Judis PTSL tahun 2002 dan 2003 telah diberi ruang untuk perbaikan data, salah satunya dengan bantuan aplikasi Sembuh Tanahku. Yang kedua, terdapat konflik jual beli, yakni dengan dijual berkali-kali gitu Pak. Sebagian masyarakat yang berpendidikan masih minim sehingga kurang paham terkait bidang tanah bersertifikat. Taruna melakukan sosialisasi dan action lapang dengan cara demonstrasi bagaimana cara mendaftar dan menggunakan aplikasi Sembuh Tanahku. Hal ini dilakukan dengan tujuan agar masyarakat paham dengan peta yang disajikan di aplikasi tersebut. Sosialisasi dilakukan di balai desa dengan bantuan kepala desa setempat dan pihak yang berurusan dengan jual beli. Kuliah kerja nyata pertanahan memberikan kekuatan kepada masyarakat untuk mandiri dan kekuatan untuk melindungi hak masyarakat. KKNP yang dilakukan oleh taruna sesuai dengan filosofi KKNP Alemia keempat, yang mana dalam suatu pekerjaan dibutuhkan tim untuk melaksanakan suatu tujuan. Taruna tersebut sebagai perwakilan dari Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional ingin melindungi masyarakat dengan cara memanfaatkan peta di aplikasi Sembuh Tanahku yang disediakan oleh Kementerian ATR BPN. Kemudian desa ikut serta mengawal bersama masyarakat yang sudah memiliki pengetahuan tersebut. Kemudian ketiga pelaku tersebut bersinergi untuk melindungi hak-hak masyarakat. Oke, yang mau difokuskan yang mana? Karena itu kayaknya banyak sekali kegiatannya. Mau fokus di mana, isunya apa, kemudian kita akan bedah dengan teori aksi. Teori aksi itu basisnya kesadaran ya, kesadaran subjektif, kesadaran objektif. Silakan Mbak. Ya. Isunya dulu, isunya kan banyak sekali isunya itu. Mau isu yang mana yang mau dibahas? Kegiatannya apa? Kegiatan di lapangannya apa? Sosialisasi terkait aplikasi Sembuh Tanahku untuk masyarakat. Oke. Ya, audiens, jadi beliau narasumber satu ingin membahas isu sosialisasi aplikasi Sentuh Tanahku di masyarakat. Supaya masyarakat bisa menggunakan aplikasi itu dan itu bisa memudahkan BPN atau mempercepat kegiatan BPN. Kalau itu kita gunakan teori aksi yang basisnya adalah kesadaran subjektif dan objektif, siapa di antara audiens yang bisa berkomentar? Isunya sosialisasi aplikasi Sentuh Tanahku, teorinya aksi. Kekuatannya pada kesadaran objektif dan subjektif. Siapa di antara audiens yang bisa berkomentar? Nanti kita diskusikan dengan narasumber. Ada? Kalau nggak ada saya ambil dari sini ya, supaya masa langsung saya yang nerangkan, nggak seru kan kalau tiba-tiba dosennya langsung nerangkan. Dela Fariha mana? Mana orangnya? Dela Fariha, ya silakan Mbak komentar. Saya ulang isunya dulu ya. Isunya sosialisasi aplikasi Sentuh Tanahku, tujuannya agar masyarakat bisa menggunakan itu dan bisa membantu BPN. Itu isunya. Kemudian teorinya teori aksi. Teori aksi itu kekuatannya pada dua hal. Kesadaran subjektif dan kesadaran objektif. Komentarnya Mbak, mohon berdiri. Ya, berdiri. Berdiri itu kakinya dua ke atas. Nah, ya begitu. Silakan Mbak. Kalau ada yang sulit dikomentari, bagian mananya yang sulit biar saya bantu. Apa? Teorinya, oke. Teori aksi itu kekuatannya pada dua hal. Kesadaran objektif dan kesadaran subjektif. Kesadaran subjektif yang bersangkutan mengambil keputusan. Itu namanya kesadaran subjektif. Kesadaran objektif
yang bersangkutan diambilkan keputusan oleh orang lain dan dia hanya melaksanakan keputusan. Itu namanya kesadaran objektif. Itu kekuatan teori aksi. Isunya tadi ya, sosialisasi aplikasi sentuh tanahku. Silakan komentar. Yang keras suaranya karena jauh, HP-nya jauh, tanpa mikrofon. Kalau ada kesulitan, sampaikan aja biar kita belajar ya. Anda belajar mengekspresikan pemikiran, saya belajar bagaimana cara menjelaskan supaya mahasiswa semakin paham. Kan kendala dosen itu kadang-kadang saya pikir mudah dipahami, ternyata bagi mahasiswa itu sulit dipahami. Nah itu harus kita perbaiki, sama-sama perbaiki. Kalau ada kesulitan, sulitnya di mana? Kalau isunya sudah jelas ya, isunya adalah sosialisasi aplikasi sentuh tanahku. Itu isunya. Ibaratnya skripsi itu judulnya lah, itu judul skripsinya. Teorinya, teori aksi. Isi teori aksi, kesadaran subjektif, kesadaran objektif. Kesadaran subjektif yang bersangkutan mengambil keputusan, kesadaran objektif yang bersangkutan melaksanakan keputusan. Diulang. Jadi kalau yang kesadaran subjektifnya itu berarti dari yang melaksanakan KKN-nya. Terus? Kalau yang kesadaran objektifnya berarti masyarakat yang menggunakan aplikasi tersebut. Oke, keliru ya. Saya harus katakan keliru. Jadi kesadaran objektif dan subjektif itu pada diri yang sama, pada diri yang bersangkutan. Jadi kalau misalnya Mbak sedang KKNP, ketika KKNP, Mbak punya dua kesadaran subjektif ketika Mbak ngambil keputusan, kesadaran objektif ketika Mbak melaksanakan keputusan. Semua pihak begitu. Semua pihak itu ada kalanya dia melaksanakan keputusan, ada kalanya dia mengambil keputusan. Saya sudah pernah kasih contoh ya, ikut PTSL, masyarakat ditawari ikut PTSL. Kemudian dia bilang, sebentar Pak, saya pikir, mau ikut atau tidak ikut. Begitu dia bilang, iya Pak, saya ikut. Begitu dia bilang, saya ikut, itu berarti dia kesadaran subjektif, dia mengambil keputusan. Sesudah ikut kemudian orang BPN bilang, oke Pak, Bu, kalau mau ikut ini syaratnya. Ketika dia memenuhi syaratnya berarti kesadaran objektif. Dia tunduk pada ketentuan itu. Jadi satu orang atau pihak yang sama bisa menggunakan dua itu. Silakan Mbak. Happy aja. Kita belajar ya, sama-sama belajar. Kalau begitu gimana? Kalau keterangannya begitu. Yang tadi berarti diralat tuh, yang pernyataan tadi yang Mbak buat ya. Oke, kalau gitu pertanyaannya begini, saya pertanyaannya. Apa yang dikerjakan atau apa yang dilakukan oleh mahasiswa yang KKNP itu dalam konteks kesadaran subjektif dan objektif? Kapan mahasiswa itu menerapkan kesadaran subjektif dan kapan beliau, mahasiswa itu menerapkan kesadaran objektif? Kapan mahasiswa KKNP menerapkan kesadaran objektif dan kapan menerapkan kesadaran subjektif dan objektif? Kapan subjektif, kapan objektif? Satu-satu, kapan dia menerapkan kesadaran subjektif, Mbak? Kapan mahasiswa KKNP menerapkan kesadaran subjektif? Kalau saya bilang kapan, jangan ingat tanggal, jangan ingat jam. Kalau saya bilang kapan, berarti ketika, bla bla bla. Bla blanya itu kondisi, ya. Karena kapan kualitatif beda dengan kapannya kuantitatif, ya. Kalau kapannya kuantitatif, jam, tanggal sekian, jam sekian. Kalau kualitatif ketika bla bla, bla bla itu syarat atau kegiatan. Bisa? Kalau yang subjektif bisa, kapan dia subjektif? Belum. Kalau yang objektif? Belum juga. Oke, aplaus buat beliau. Terima kasih. Jadi saya belajar sebagai dosen kan saya harus belajar terus, belajar cara menyampaikan informasi agar bisa diterima oleh mahasiswa, mudah ditangkap oleh mahasiswa. Kalau kemudian ternyata belum dipahami, berarti kan perlu diperbaiki teknik komunikasinya. Oke, sekarang kita serahkan pada narasumber. Mudah-mudahan narasumber bisa jelaskan ya. Kapan peserta? Jadi kita bagi dua kelompok.
kalau kita bisa bilang sosialisasi, mahasiswa KKNP dan masyarakat. Kapan yang mahasiswa KKNP itu menerapkan kesadaran subjektif dan kapan objektif, begitu juga nanti masyarakat. Kapan masyarakat menerapkan kesadaran subjektif dan kapan menerapkan kesadaran objektif. Oke Mbak, narasumber 1 silakan. Untuk yang menerapkan untuk taruna yang KKNP menggunakan Kesadaran subjektifnya kapan? kesadaran subjektif ketika dia tahu bahwa di Juknis 2002 dan 2023 diberi ruang untuk perbaikan data, sehingga dia akan mensosialisasikan aplikasi itu tadi, dan juga ketika dia tahu ada konflik jual beli tanah itu Pak. Kemudian ada masyarakat yang kurang berpendidikan, jadi kurang tahu akan misal tanah ini udah sertifikat atau belum gitu. Ya, jadi saya garis bawah gitu, saya ringkas ya. Itu tadi kan alasan bahwa ada aplikasi, bahwa masyarakat ada konflik, bahwa masyarakat belum tahu sesuatu, itu kita kemas dalam sebuah yang kita sebut sebagai keputusan. Bahwa mahasiswa itu kemudian mengambil keputusan, oh kalau begitu perlu sosialisasi. Ketika mahasiswa KKNP bilang, kalau begitu perlu sosialisasi aplikasi Sentuh Tanahku, itu berarti mereka mengambil keputusan. Kalau mereka 3 orang, berarti mereka bertiga mengambil keputusan. Kalau dia sendiri, berarti dia sendiri mengambil keputusan. Perlu, atau maka kemudian saya akan melakukan. Itu namanya keputusan. Ya. Itu mahasiswa menerapkan kesadaran subjektif. Kapan objektifnya? Objektifnya ketika dia melaksanakan sosialisasi tersebut untuk masyarakat, memberikan pemahaman, kemudian mengajarkan aplikasi tersebut untuk masyarakat. Bukan. Kesadaran objektif itu dibangun ketika mereka pertama minta izin ke kepala kantor. Karena akan KKNP kan meninggalkan kantor sekitar 1 dan 2 hari. Mohon izin kepada kepala kantor, yang ambil keputusan kepala kantor. Diizinkan, tidak diizinkan. Begitu kepala kantor, ya saya izinkan, kepala kantor bertindak dengan kesadaran subjektif. Mahasiswa bilang, oke, itu kesadaran objektif. Dia tunduk pada izin. Kemudian dia konsultasi atau audiensi dengan pemerintah desa, dengan kepala desa. Kepala desa bilang begini, nanti mas di sini di ruangan sana, situasinya begini. Nah kemudian dia ikut di ruangan yang sudah ditentukan, dia ikut tata krama di desa itu, berarti dia kesadaran objektif. Dia tunduk pada apa yang disampaikan oleh kepala desa tentang tata cara, tata krama, lokasi, waktu, dan lain sebagainya. Itu ya, itu dari aspek mahasiswa. Dari aspek peserta, ketika mereka diundang, berarti dan mereka bersedia datang, itu kesadaran subjektif. Kemudian ketika mereka hadir dan mendengarkan, dan kemudian mengikuti tata tertib di ruang acara, itu berarti kesadaran objektif. Jadi yang harus Anda ingat adalah kalau subjektif mengambil keputusan, kalau objektif melaksanakan keputusan. Gitu ya. Saya pikir cukup. Aplaus buat narasumber 1. Oke. Sekarang narasumber 2. Video 2, teorinya fenomenologi ya. Mas Muhammad Abror. Oke, yang mau aplaus silakan. Perkenalkan diri, Mas. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih waktu Pak. Untuk video kedua, saya mengambil 5 poin penting dari judul kuliah kerja nyata pertanahan di Kabupaten Buleleng. Yang kantor terbakar itu. Yang pertama juga ada kebakaran yang terjadi di kantor pertanahan Kabupaten Buleleng pada tahun 1999 menyebabkan banyaknya arsip dan data yang hilang. Poin kedua, pemetaan yang dilakukan pada kantor
poin terakhir terkait dengan pernyataan yang didapat pada saat kuliah seperti pemetaan bidang, download citra dan lain-lain yang dapat digunakan ketika bekerja di kantor pertanahan. Oke, ya. Isu yang mau kamu soroti yang mana? Kan banyak isunya dia. Pakai mikrofon aja. Isu yang kamu soroti, isu yang mana? Ada 5 poin itu nampaknya isunya beragam. Kemudian kamu pilih satu aja supaya kita nanti bedahnya lewat isu yang kamu sampaikan. Poin keempat, Pak. Apa itu? Kegiatan KKNP yang dilaksanakan sesuai dengan filosofi pertama, lebih tepatnya yaitu mahasiswa dapat mengaplikasikan pengetahuan yang dimiliki pada kehidupan yang nyata. Oke, beliau minta kita membahas, mohon perhatian yang ngobrol, mohon berhenti dulu ngobrolnya, kalau ingin izin keluar silakan, diizinkan. Oke ya, jadi beliau minta kita mendiskusikan, apa mas, pengetahuan mahasiswa, apa tadi? Kegiatan KKNP yang dilaksanakan sesuai dengan filosofi pertama, lebih tepatnya yaitu mahasiswa dapat mengaplikasikan pengetahuan yang dimiliki pada kehidupan yang Ya, nyata. beliau minta kita membahas isunya mahasiswa mampu mengaplikasikan pengetahuan dan keterampilan yang dipelajari di kampus dalam kehidupan nyata. Kita garis bawahi, mampu mengaplikasikan pengetahuan dan keterampilan yang diperoleh di kampus dalam kehidupan nyata. Itu isu yang ingin beliau angkat. Kemudian kita akan bahas dengan menggunakan teori fenomenologi. Siapa di antara audiens yang berkenan bicara, komentar, memberi masukan atau apapun yang berkaitan dengan isu dan teori yang mau kita bahas. Teori fenomenologi itu kekuatannya pada norma ya, normatif, hal-hal yang bersifat normatif. Ada norma sosial, norma hukum, norma adat, norma agama, dan lain sebagainya. Oke, ada yang berkenan? Kalau nggak ada, saya tunjuk dari sini, dari tugas. Kan ada namanya itu. Ada? Masa nggak ada? Saya itu serius, 20 tahun itu saya belajar terus bagaimana caranya berkomunikasi dengan baik dengan mahasiswa. Saya berharap, yang saya sering bilang itu, hampir di semua kelas saya bilang, saya ingin mahasiswa saya seperti mahasiswa Harvard. Dosennya begitu selesai ngomong, dia langsung angkat tangan, terus ngomong, diskusi, bahkan kemudian berdebat karena buku yang dibaca dosennya berbeda dengan buku yang dibaca mahasiswa. Wah, itu asik sekali. Anda bisa lihat di YouTube bagaimana diskusi mahasiswa dengan dosennya di Harvard University. Ya, karena Anda jangan bilang, oh itu kan beda Pak Aris fasilitasnya. Fasilitas oke, boleh beda karena itu takdir Tuhan. Tapi semangat itu kan ada di sini. Kalau mereka punya semangat, kita juga punya semangat. Kalau mereka punya ruh, kita punya ruh. Gitu ya, jadi saya pengennya begitu. Oke, ada? Sudah terpancing belum? Belum terpancing Harvard? Oke ya, kita panggil. IKD Arya mana? Sudah pernah tampil ke depannya? Belum. Komentar mas, mana diri dulu orangnya? Diri dulu nggak kelihatan. Silakan ngomong semampunya mas. Isunya, saya ulang kalimatnya, isunya adalah beliau narasumber 2 minta kita bahas mahasiswa mampu mengaplikasikan pengetahuan dan keterampilannya yang diperoleh di kampus ke dalam kehidupan nyata. Terus kita akan bahas menggunakan teori fenomenologi. Teori fenomenologi itu kekuatannya pada norma. Oke, silakan. Sama seperti tadi, kalau bingung katakan di bagian mana bingungnya, nanti saya beri apa? Apa? Di teori fenomenologi itu kekuatannya pada norma. Jadi setiap masyarakat kan punya norma. Nah, norma itu dibangun agar masyarakat itu terus berkemajuan. Begitu. Dalam konteks isu yang beliau sampaikan itu, mahasiswa kan datang ke sebuah lokasi tentu harus tunduk pada norma di situ. So, misalnya datang ke Bali, ke desa Anda, tentu harus tunduk dengan tata krama, adat istiadat di wilayah Anda, sehingga kemudian ilmu yang ingin dipraktekkan itu, ingin diterapkan itu bisa terwujud. Tidak justru menimbulkan konflik dengan masyarakat di wilayah desa Anda. Kira-kira begitu. Apa? Saya nggak mengajukan pertanyaan. Saya minta Anda komentar.
Isunya adalah tadi saya bilang mahasiswa ingin mengaplikasikan pengetahuan dan keterampilannya yang diperoleh di kampus di kehidupan nyata. Maka kemudian kehidupan nyata kan berarti kan mungkin di desa Anda gitu ya. Ada orang STPN, mahasiswa STPN datang ke desa Anda ingin mengaplikasikan pengetahuannya dari sini. Entah itu PTSL, entah itu RA gitu ya. Datang ke desa Anda. Kemudian dibedah dengan teori fenomenologi. Teori fenomenologi itu kekuatannya pada norma. Silakan Mas. Jadi bukan pertanyaan, saya minta Anda komentar. Perlahan itu maksudnya ngomongnya pelan-pelan begitu? Atau diajarkan secara baik-baik gitu Pak? Ya kita baik-baik datang ya tuh. Kan nggak mungkin ngajak perang tuh. Pengertian baik-baik dan pelan-pelan itu gimana? Nanti kalau ujian skripsi begitu ya. Anda kalau ujian skripsi Anda gunakan satu kata itu dimainkan sama dosen penguji sampai Anda nggak nyangka ceritanya sampai ke situ. Sudah ada modulnya, udah rinci. Terus? Oke, sekarang gini. Berarti Anda kan belum masuk ke teori fenomenologinya. Teori fenomenologi itu kan pada norma. Sekarang saya ingin tanya pada Anda. Anda dari desa mana di Bali? Oh, bukan Bali. Tapi namamu Kade. Oke, Tangerang kamu di desa mana? Desa atau kelurahan? Apa? Kelurahan apa? Wah, susah nyebutnya ya. Oke lah, di kelurahanmu ya. Nah, kalau ada mahasiswa datang ke kelurahanmu, apa norma yang berlaku di kelurahanmu itu? Norma sosialnya apa? Contohnya apa norma sosial yang berlaku di desa, di kelurahanmu itu? Ini saya sedang mengajarkan bagaimana membedah isu dengan menggunakan teori. Saya berusaha masuk ke beliau agar beliau paham, oh teori fenomenologi itu begini loh. Ada norma sosial. Oke, wajib lapor. Terus apa lagi? Kalau kita bikin pertemuan, apa norma sosial yang berlaku ketika kita bikin pertemuan? Kalau perizinan itu administratif. Kalau yang norma sosialnya apa? Saya datang ke kelurahanmu bikin penyuluhan, apa yang harus saya lakukan dalam konteks norma sosial? Nah itu sopan santun, sopan santun, etika, orang bilang tata krama. Misalnya yang hadir itu ada lebih tua dari saya, lebih tua dari narasumber harus menghormati yang tua dan sebagainya tuh. Oke, selain norma sosial apa lagi? Ada norma agama di kelurahanmu? Ada norma agama. Mayoritas agamanya apa di kelurahanmu? Mayoritas agama di kelurahan Muslim. Berarti kan harus mengikuti norma Muslim tuh. Mungkin apakah assalamualaikum atau apa begitu ya. Nah itu contoh bagaimana membedah. Jadi apa komentarmu sesudah itu? Kamu sudah pegang dua norma lah minimalnya. Norma administratif sudah tadi ya, izin, lapor itu kan norma administratif. Norma sosial sudah ada etika, sopan santun, terus kemudian ada norma agama, karena yang hadir sebagian besar Muslim mungkin ya menghormati dengan beberapa istilah assalamualaikum dan lain sebagainya itu ya, berhubungan dengan keislaman. Nah dari cerita itu apa yang bisa kamu jelaskan kepada beliau, kepada narasumber 2? Apa yang bisa kamu nasihatkan kepada beliau? Ya. Oke, jadi yang ingin saya ingatkan adalah yang dimaksud aplikasi ini bukan aplikasi software. Aplikasi itu artinya penerapan, cuman dia menggunakan istilah aplikasi. Sebenarnya bukan dalam pengertian software ya. Oke, saya pikir cukup applause buat Kade. Terima kasih. Jadi begitu ya. Jadi cara kita membedah pertama kita memang harus tahu teorinya dulu. Sesudah tahu teorinya kita lihat unsur di teori itu. Unsurnya tadi bilang, oh norma. Norma itu kan ada norma adat, norma sosial, norma agama.
Tadi ada norma administratif, izin lapor itu norma administratif. Ada lagi norma hukum, mungkin ada ketentuan-ketentuan tertentu yang sudah diperdeskan kalau itu di desa atau di peraturan kelurahan gitu ya. Itu yang harus Anda pahami. Sesudah itu baru benturkan dengan peristiwanya. Ya, bahwa misalnya mahasiswa akan datang ke sebuah wilayah, ingin mengaplikasikan atau ingin menerapkan pengetahuan yang diperoleh di kampusnya ke kehidupan nyata. Misalnya dia punya ilmu tentang PTSL, syarat-syarat PTSL, dia pengen ngomong di forum itu tentang syarat-syarat PTSL. Nah, itu disampaikan dengan memperhatikan norma-norma yang tadi. Tadi Kadek bilang norma sosial, perhatikan sopan santun, etika, norma agama, lihat yang hadir misalnya muslim, maka kemudian hati-hati ketika bicara tentang kegunaan sertifikat. Jangan Anda bilang sertifikat ini bisa diagunkan di bank, jangan-jangan yang hadir anti riba. Itu juga harus diperhatikan. Oke Mas, buat resumenya. Dari yang saya jelaskan tadi, resume diulang dari jadi mahasiswa dapat mengaplikasikan pengetahuan yang dimiliki pada kehidupan yang nyata. Sebelum kita terjun ke lapangan itu ada banyak norma-norma yang harus kita terapkan nantinya di lapangan. Mau dari norma administrasi, norma sosial. Dan norma agama. Ya, mungkin sekian Pak. Ya, aplaus buat narasumber berdua. Terima kasih. Thank you, Mas. Ya. Yang ketiga, video 3. Siapa tadi? Mana Reza? Mas Reza. Maaf ya. Keponakan saya laki-laki soalnya. Ya. Ya, silakan Mbak. Kita dengarkan ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya dari Sita. Di sini saya akan saya mengambil 5 poin dari video kita, yaitu KKMP di Kabupaten Bekasi. Untuk yang pertama, hasil KKMP yang diberikan Kementerian Pertahanan Kabupaten Bekasi meliputi 3 hal: peta potensi lahan sengketa untuk mitigasi apa permasalahan di kantor, kemudian membuat banner terkait pengadaan tanah sisa, lalu alur proses tanah timbul di pinggir laut. Poin kedua, permasalahan di kantor itu belum memiliki potensi lahan sengketa untuk mitigasi. Jadi ketika ada masalah di berbagai wilayah, banyak persoalan beberapa berkas yang masuk itu bermasalah. Dan setelah ditelusuri, memang daerah tersebut ada sengketa. Dengan adanya peta tersebut dapat digunakan, dilokasikan, disebarluaskan. Jadi ketika ada permohonan di daerah tersebut dapat dilakukan
Sudah. Nggak terasa ya? Oke, sebelum kita lanjut, saya baru ingat. Tadi itu kan ada apel, hampir kan setiap Senin ada apel. Anda kan apel juga ya? Anda apel mahasiswa, kami apel dosen dan tenaga pendidikan. Di apel itu, nah ini saya langsung curhat kepada Anda. Di apel itu Pak Ketua mengeluh, dengan tanda kutip mengeluhnya. Mengeluhnya adalah tentang kapasitas mahasiswa. Jadi katanya Pak Ketua itu punya pengalaman mahasiswa kita itu, dia ngomong ke kita semua yang hadir, tidak memiliki keberanian untuk menyatakan pendapat. Oleh sebab itu tadi dia pesan kepada kami para dosen, tolonglah mahasiswa itu dibantu agar berani menyampaikan pendapat. Ya, jadi sejak pertemuan pertama kan saya selalu push Anda untuk berani menyampaikan pendapat. Bagi Pak Ketua itu penting, karena itu bagian dari nanti ikhtiar Anda untuk meniti karir. Bagaimana mungkin Anda bisa mendapat kepercayaan dari orang lain kalau Anda sendiri nggak percaya pada diri Anda sendiri. Jadi bagi Pak Ketua itu penting, karena nanti Anda kan selesai dari STPN tidak sendirian. Anda akan bersama-sama dengan sahabat-sahabat dari UGM, UI, ITB, dan lain sebagainya, untuk kemudian memperebutkan lapangan pekerjaan, atau kalau Anda mau bisnis, memperebutkan lahan bisnis. Kalau Anda tidak percaya diri, Anda akan kalah. Ya, jadi Pak Ketua pesan itu, dan ini saya sampaikan curhatnya beliau, saya curhatkan lagi kepada Anda, dan mudah-mudahan itu bisa menyemangati. Ya. Oke, sekarang kita tanya ke narasumber 3. Tapi sebelum saya tanya, saya ingin mengkritik ya, mengkritik gaya presentasi narasumber 3. Gaya presentasinya itu tadi intonasinya nggak diatur, sehingga kita semua terlena, hampir tertidur. Kemudian beliau tidak menatap audiens, dia sibuk melihat tulisannya, jangan-jangan hurufnya ada yang jatuh. Lain kali jangan begitu. Boleh lihat tulisan, kalau namanya lupa, oke, tapi kemudian beri keyakinan bahwa Anda ingin menyampaikan sesuatu. Jadi sejak hari ini Anda harus mengerti bahwa kemampuan Anda berkomunikasi itu dibutuhkan. Dan Anda harus mampu meyakinkan orang lain, mempengaruhi orang lain, agar orang lain itu setuju dengan pendapat Anda. Gitu. Jadi mahasiswa STPN itu harus begitu. Mampu meyakinkan orang lain bahwa Anda itu bisa disetujui, diberi persetujuan. Ya. Kalau bahasanya Renat Kasali, stay relevan. Bahwa Anda itu relevan. Kita sedang ngomong PTSL, Anda ngomong stay relevan, Anda relevan. Begitu ya, jadi itu apa? Para guru besar menasihatinya begitu. Oke, sekarang dari semua isu itu, isu apa yang mau digarisbawahi, Mbak? Nanti itu yang akan kita bedah. Pakai mikrofon ya. Isunya saya memilih mengingatkan mahasiswa membuat banner untuk pengadaan tanah saya. Mahasiswa buat banner, bannernya berarti isinya informasi ya, semacam informasi tata cara pengadaan tanah gitu ya. Iya. Oke. Jadi beliau minta kita bahas isunya adalah pembuatan banner pengadaan tanah. Banner itu informasi tentang pengadaan tanah sehingga kemudian masyarakat paham kalau nanti dia terkena pengadaan tanah. Isunya pembuatan banner pengadaan tanah. Kemudian kita akan tubrukkan dengan teori interaksi simbolik. Teori interaksi simbolik itu kekuatannya pada makna, bahwa segala sesuatu itu dimaknai. Kalau tadi isunya adalah banner tentang pengadaan tanah, maka ada dua hal yang akan dimaknai oleh masyarakat. Pertama, makna bannernya itu sendiri. Kemudian yang kedua, makna informasinya yaitu tentang pengadaan tanah. Pengadaan tanah akan dimaknai oleh masyarakat, bannernya juga akan dimaknai. Siapa di antara Anda yang bersedia komentar tentang itu? Membenturkan teori interaksi simbolik tentang makna dengan isu pembuatan banner pengadaan tanah. Siapa? Masih berlaku curhatnya Pak Ketua ya? Masuk STPN belum, PD. Harusnya PD. Ada? Jadi kita sama-sama berdoa. Anda berdoa mudah-mudahan nggak ditunjuk. Saya berdoa mudah-mudahan ada yang mau. Tuhan bilang ini doanya beda-beda ini. Ya? Oke, kalau Anda belum mau saya tunjuk ya. Putri Wijayanti mana? Ayo Mbak, komentar Mbak. Kalau enggak, ya diri dulu, diri. Komentar semampunya.
Kalau ada yang perlu diperjelas, saya perjelas. Misalnya, oh Pak, isunya apa tadi ya? Kalau lupa gitu, bisa saya perjelas. Oh iya, suaranya yang keras Mbak. Sudah latihan militer belum? Belum ya? Sudah latihan militer? Nah, berarti suaranya harus keras kan? Apa yang perlu diperjelas? Isunya sudah jelas belum? Isu yang mau dibahas sudah jelas? Oh, diperjelas. Oke. Isunya itu adalah pembuatan banner tentang pengadaan tanah. Jadi, mahasiswa itu di kantor itu bikin banner. Banner mana tentunya nggak ada di sini ya. Pokoknya seperti poster tapi kemudian didudukkan gitu loh. Isunya tentang pengadaan tanah. Kemudian kita akan gunakan teori interaksi simbolik. Teori interaksi simbolik itu kekuatannya pada makna. Berarti nanti akan ada dua hal yang dimaknai oleh masyarakat. Makna pertama tentang bannernya, makna kedua tentang isinya, tentang pengadaan tanah. Silakan Mbak, komentar. Kalau sudah latihan militer, suaranya harus keras itu. Atau belum lulus latihan militernya? Ikut latihan militer nggak Mbak? Ikut latihan militer enggak? Ikut, nah harus keras suaranya. Kan sama, saya kan alumni juga. Kalau kurang keras, saya bilang kalau ada pelatihnya, tahun depan harus lebih keras melatihnya supaya suaranya lebih keras. Kalau sulit, bagian mananya Mbak yang sulit? Saya bantu. Mbak tuh sulitnya di mana? Kan isunya sudah jelas ya, teorinya sudah jelas. Terus sulitnya di mana? Di mana sulitnya? Mbak mau ngomong yang bagian mananya yang sulit? Nanti kalau ujian Anda itu, saya kasih isu tertentu, kemudian Anda saya minta membedah lewat teori. Teorinya nanti tergantung mood saya, kadang-kadang saya tentukan, kadang-kadang saya bebaskan. Oh, kalau bebaskan Anda cuma pegang satu teori. Ayo Mbak. Di bagian mana sulitnya? Kalau sulit, di bagian mana sulitnya? Yang harus apa? Ya itu cara menyampaikannya. Pertama Mbak ceritakan isunya dulu. Itu membantu, namanya itu internalisasi konsep. Kalau di ilmu psikologi namanya menginternalisasi. Memasukkan konsep ke dalam otak kita dan otak audiens. Itu Mbak sampaikan isunya. Sudah itu Mbak sampaikan teorinya. Sudah itu benturkan. Ketika benturkan itu mainkan logika. Jadi masukkan konsep teori dan konsep isu, kemudian benturkan. Ketika dibenturkan itu logikanya dimainkan. Sosiologi itu kekuatannya pada logika ya, bukan hafalan. Bisa? Nggak bisa? Oke, kalau nggak bisa duduk. Oke, applause dulu. Mudah-mudahan minggu depan bisa ya. Kita cari yang lain. Mudah-mudahan bisa. Ini siapa ya? Tulisannya jelek. Itu kemarin Muhammad Jarji udah maju. Oh sudah, mana Muhammad Jarji? Ya nggak apa-apa, mana diri dulu. Diri. Maju pertama. Ya diri. Mana diri dulu orangnya? Diri. Ya komentar Mas, komentar aja. Kan bukan presentasi, komentar. Ini D. D. Loh, kok nggak ada komentar? No comment? Oke. No comment. Siapa ini? Lain kali kalau nulis yang bagus ya, setengah mati bacanya ini.
Nanti kalau merasa ujian itu kalau jelek saya langsung malas bacanya. Ini sopo, Uighur. Sopo? Gali. Oh Gali. Mana Gali? Ya. Silakan Gali, benar ya? Gali komentar. tentang kuliah kita. Kamu ikut kuliah tuh? Kamu ikut kuliah nggak tadi? Ya, terakhir banner. Kamu nggak dengar waktu saya diskusi dengan beliau? Waktu saya diskusi dengan beliau, kamu nggak dengar? Oh, oke, kalau gitu saya bantu. Ada isu, Mas. Ke depan sini, ke depan. Oh ya. Ada isunya itu mahasiswa buat banner tentang pengadaan tanah, itu isunya. Isu ini mau kita bedah dengan menggunakan teori interaksi simbolik. Benar kan? Interaksi simbolik. Ya. Terus apa? Udah tahu isunya mahasiswa ingin buat banner pengadaan tanah. Kemudian dibedah dengan menggunakan teori interaksi simbolik. Komentarmu apa? Iya. Sudah pernah dengar kata interaksi simbolik belum? Oh, belum pernah dengar. Kamu udah pernah ikut kuliah? Yang pertama ikut nggak kuliah? Yang kedua? Ya, pertemuan pertama kamu ikut. Pertemuan kedua ikut. Terus, masa kamu nggak pernah dengar saya ngomong berulang-ulang interaksi simbolik? Nggak ingat aja ya? Oke, lupa. Oke, silakan duduk. Kayaknya agak kacau. Duduk. Terakhir, kalau ini gagal, narasumber yang harus jelaskan ya. Audik Janos. Mana orang ya? Ayo Mas, diri Mas. Ya, kita. Jawaban untuk makna dari banner itu adalah cara kita untuk mengelola data tersebut, bagaimana penerapannya dan tata cara mengolah data tersebut. Untuk makna informasinya yaitu penerapan untuk masyarakat untuk menggunakan aplikasi itu, untuk menggunakan tata cara tersebut dengan baik dan benar. Oke, applause. Terima kasih. Silakan Mbak narasumber 3. Kita dengarkan versi beliau ya, versi narasumber 3 dulu. Nanti terakhir baru saya. Silakan Mbak. Ya. Yang keras Mbak ya, biar yang sana dengar. Terkait dengan pengadaan tanah sisa yang akan disebarluaskan ke desa-desa itu dengan interaksi dengan teori interaksi simbolik, bannernya kan berisi bagaimana caranya ketika ada masyarakat yang terkena pengadaan tanah. Jadi nanti ada saudara itu nanti kan ada jumlah tersebut dan dapat kita lanjutkan lagi. Terus untuk isinya itu memudahkan masyarakat dalam, jadi nanti masyarakat itu tidak selalu menyalahkan BBM. Karena sisanya itu tidak dimanfaatkan, jadi kita tahu bahwa ada bahan lain yaitu BBM yang ada di sini. Oke ya, saya dari yang tadi disampaikan Mas Audik Jones ya, dan Mbak narasumber 3. Kalau salah nyebut nama mohon maaf ya. Mari kita belajar membedah isu.
isunya adalah pemasangan banner. Bannernya isinya tentang pengadaan tanah. Kemudian isu itu akan dibedah dengan menggunakan interaksi simbolik. Interaksi simbolik itu kekuatannya pada makna. Karena yang akan dipasang banner itu dipasang bisa di kantor pertanahan, bisa dipasang di kantor desa, dan itu tentu yang dituju adalah masyarakat, maka menjadi penting pemaknaannya oleh masyarakat, bukan oleh mahasiswa yang akan memasang banner itu. Ya. Jadi yang penting adalah bagaimana masyarakat memaknai itu. Pertama tentang banner. Maka kemudian ada beberapa kemungkinan makna yang bisa diberikan oleh masyarakat dalam hal banner. Banner itu bisa dimaknai sebagai aksesoris untuk mempercantik ruangan. Kalau kemudian ternyata memang dibuat sangat indah dan menarik, jadi dia aksesoris untuk mempercantik ruangan. Sebaliknya, kalau dia dibuat tidak menarik, maka dia menjadi perusak interior. Ruangan yang harusnya indah karena ada banner itu jadi nggak indah. Orang yang tadinya senang ketika lihat ruangan itu, begitu lihat banner jadi nggak senang. Jadi maknanya jadi bisa terbalik, bisa makna yang memperindah ruangan atau justru malah merusak keindahan ruangan. Itu dari makna bannernya, dari segi keindahan. Dari segi kemanfaatan, masyarakat itu bisa memaknainya sebagai sesuatu yang bermanfaat. Kalau nanti ternyata ilmu di dalamnya itu bermanfaat, atau sesuatu yang tidak berguna atau sia-sia bila ternyata isinya tidak bermanfaat. Oke, itu bannernya. Ada 4 kan? Indah, tidak indah, bermanfaat, tidak bermanfaat. Itu banner. Bagaimana dengan isinya tentang pengadaan tanah? Pengadaan tanah juga begitu. Pengadaan tanah itu bisa dipandang sebagai sesuatu yang menguntungkan masyarakat, bisa juga dipandang sebagai sesuatu yang membebani masyarakat. Gitu, jadi minimal ada 6 makna. Bannernya ada 4, pengadaan tanahnya ada 2. Kalau nanti Anda menemukan hal lain, bisa ditambahkan di makna pengadaan tanah. Gitu ya. Terima kasih, aplaus buat narasumber 3. Terima kasih. Ya. Yang mana? Ya, bisa. Sudah ya, oke. Silakan kembali ke tempat. Terima kasih. Sekarang giliran saya presentasi ya. Kalau ada yang ingin interupsi, nanti silakan hands up, kemudian sampaikan jalan pikirannya. Anda buka WA Group Sosiologi Agraria kelas E. Di situ ada PowerPoint yang baru saya kirim, pertemuan 3. Sosiologi Agraria, judulnya memahami filosofi dan paradigma. Jadi ini pertemuan kita untuk apa itu filosofi dan paradigma. Anda lihat di slide kedua. Slide kedua itu di bagian tengah ada lingkaran yang disebut sebagai mindset fundamental. Itu karena salah ketik, L-nya jadi jatuh ke bawah itu ya. Tapi sebetulnya itu maksudnya adalah mindset fundamental. Mindset fundamental itu artinya mindset yang mendasar. Kemudian apa itu mindset mendasar? Mindset yang harus dimiliki oleh mereka yang menyebut dirinya sebagai ilmuwan. Ilmuwan itu termasuk sarjana ya. Sarjana itu adalah pekerja berbasis ilmu. Jadi Anda itu nanti di situ. Maka Anda harus memiliki mindset fundamental. Apa itu mindset fundamental? Anda harus mengetahui yang sebelah kiri atas, cara memperoleh pengetahuan. Bahwa mendapatkan pengetahuan itu ada caranya. Kemudian yang berikut, jenis-jenis realitas. Realitas itu ada berbagai jenis. Kemudian tentang penciptaan makhluk hidup di kanan bawah dan penciptaan alam semesta di kiri bawah. Yang penciptaan alam semesta dan penciptaan makhluk hidup nggak kita bahas. Nanti Anda googling aja bagaimana penciptaan alam semesta, bagaimana penciptaan makhluk hidup, Anda googling. Karena itu nanti masuk di namanya rumpunnya itu perancangan cerdas, intelligent design. Anda klik di intelligent design, nanti di situ dijelaskan. Yang ingin saya bahas yang 2 poin di atas. Cara memperoleh pengetahuan dan jenis fakta atau jenis realitas. Cara memperoleh pengetahuan, kalau di slide 2 itu cuma dijelaskan pengetahuan itu diperoleh dengan 3 cara. Pengalaman, pengamatan, pemaknaan. Kemudian kalau realitas atau fakta ada 3. Suprarasional, rasional, dan irasional. Sekarang kita masuk ke slide yang berikut tentang cara memperoleh pengetahuan. Slide ketiga. Di PowerPoint saya slide ketiga, mudah-mudahan sama ya. Judulnya cara memperoleh pengetahuan.
Pengetahuan itu diperoleh dengan 3 cara. Pertama, melalui pengalaman atau bahasa filsafatnya disebut a posteriori. Yang kedua, melalui pembuktian. Jadi Anda bikin skripsi ke lapangan meneliti itu berarti melalui pembuktian. Itu namanya a fortiori. Kemudian pemaknaan. Anda memaknai sesuatu isu tertentu, fenomena tertentu, atau pengetahuan tertentu, itu disebut sebagai a priori. Jadi ada a posteriori, a fortiori, dan a priori. Nah, sekarang kita bahas detailnya. Pengetahuan yang diperoleh lewat pengalaman itu sebetulnya Anda juga melakukan observasi, tetapi observasi insidental. Misalnya, Anda punya pengalaman bertemu begal. Anda punya pengalaman bertemu begal. Maka begal itu pengetahuan buat Anda. Anda mengetahui tentang begal, itu menjadi ilmu pengetahuan buat Anda. Apa itu? Anda tahu, oh kalau orang sudah naik motor, 2 orang, atau bahkan mungkin lebih, 1 atau 2 motor, kemudian yang depan atau yang belakang, ada yang memegang senjata tajam, kemudian menyasar seseorang, itu berarti begal. Jadi itu observasi insidental, observasi yang tidak Anda sengaja. Anda pulang kuliah malam, kemudian tiba di satu tempat, ketemu. Kan tidak disengaja itu ya. Itu namanya observasi insidental. Jadi Anda memperoleh pengetahuan tentang begal itu melalui pengalaman, melalui observasi insidental. Yang berikut, melalui pembuktian atau a fortiori. Observasi atau eksperimen mendalam. Anda bikin skripsi, itu pengetahuan yang Anda peroleh dengan melakukan penelitian. Atau yang berikut, melalui pemaknaan, perenungan. Misalnya kalau Anda melihat ada orang yang putus asa, kemudian Anda berpikir bagaimana caranya supaya orang yang putus asa itu menjadi lebih bersemangat. Nah, itu Anda merenung, sampai kemudian Anda menemukan, oh kalau begitu harus dibeginikan. Oh yang sedang putus asa itu harus diberi harapan. Oh yang sedang putus asa itu harus dihibur. Kata-kata dihibur, diberi harapan, itu hasil perenungan Anda. Jadi Anda punya pengetahuan dengan 3 cara. Lewat pengalaman, observasi insidental, ketemu begal. Lewat penelitian, Anda bikin skripsi, atau lewat pemaknaan, Anda merenung bagaimana cara membantu orang lain yang sedang mengalami kesulitan. Ya, itu kemudian disebut sebagai pengetahuan. Yang berikutnya, tadi kan ada 3 jenis realitas tuh ya, suprarasional, rasional, dan irasional. Lihat di slide 4. Yang belakang kalau pengen ngobrol silakan keluar. Belakang. Jangan disangka saya nggak lihat ya. Kalau kamu mau ngobrol keluar. Kalau mau izin, izin. Jadi jangan ngobrol, jangan pikir saya nggak lihat. 20 tahun jadi dosen itu pengalaman lihat gerakan, gestur. Ya. Oke. Sekarang kita lihat fakta atau realitas. Fakta atau realitas itu ada 3 jenisnya, irasional, rasional, suprarasional. Sekarang mari kita lihat yang irasional dan rasional. Irasional itu artinya ditolak oleh akal manusia. Irasional, ditolak oleh akal manusia. Rasional artinya diterima oleh akal manusia. Jadi diterima atau ditolak oleh akal manusia, oleh kemampuan berpikir kita. Nah, itu berarti 2 fakta itu, irasional dan rasional itu berada dalam jangkauan indera manusia. Jadi kalau kita menerima atau tidak menerima itu karena dia berada di dalam jangkauan indera. Kemampuan kita melihat, kemampuan kita mendengar, kemampuan kita memikirkan, dan lain sebagainya. Tetapi kemudian yang tidak boleh dipungkiri, ada namanya yang suprarasional. Suprarasional itu di luar jangkauan indera manusia. Kisah-kisah yang disampaikan oleh para tokoh agama, itu seringkali berada di luar jangkauan. Bukan tidak ada, tapi di luar jangkauan indera kita. Oleh sebab itu nanti di situ wilayahnya agama ya. Agama bermain di situ, apapun agama Anda gitu ya. Itu berada di wilayah suprarasional. Nah, nanti oleh para tokoh agama, lihat di kolom bawah itu, yang tulisan agama itu, kemudian ada tanda panah ke kiri, itu akan diterima oleh akal manusia kalau kemudian disampaikan oleh para tokoh agama. Para pendeta, para ulama, para rabi, apalagi. Nah, saya nggak paham ya istilah-istilahnya. Tokoh-tokoh agama lah pokoknya. Dia menyampaikan, ini loh, Tuhan bilang begini, ini loh kenyataan versi beliau, versi Tuhan seperti ini. Itu nanti lama-lama pelan-pelan masuk ke dalam logika kita. Ya. Nah, itu yang bergeseran dari agama masuk ke wilayah rasional. Kemudian yang ditolak oleh akal manusia, contohnya tahayul, mitos, ya itu
ditolak. Kemudian kalau yang ilmu pengetahuan itu diterima. Nah, nanti agama itu nanti menjadi pengetahuan ketika kemudian dia masuk ke wilayah rasional. Makanya kan kita kemudian kenal ada sekolah teologi, ilmu sekolah tinggi agama Islam dan lain sebagainya, ya. Itu memasukkan wilayah agama ke wilayah realitas pengetahuan. Nah, kemudian dari sini Anda akan paham bahwa realitas itu sebetulnya dua, fenomena dan noumena. Fenomena itu realitas yang bisa ditangkap indera. Noumena itu realitas sesungguhnya yang sebagian tidak bisa ditangkap indera tapi dia ada. Jadi kalau dibuat lingkaran besar, ini lingkarannya namanya noumena. Di dalam noumena ada fenomena. Yang bisa ditangkap indera yang fenomena. Yang noumena ini ada yang bisa ditangkap, ada yang tidak bisa ditangkap. Itu yang kemudian menjadi wilayah kerja tokoh-tokoh agama untuk menjelaskan. Gitu ya. Itu tentang bagaimana realitas itu dipahami. Kemudian kita masuk ke nilai. Ilmu dan nilai. Di slide ke-7. Ada 3 paradigma yang memiliki pandangan berbeda ketika menghubungkan ilmu dengan nilai, yaitu ada paradigma positivistik, ada paradigma relasional, ada paradigma ideologis. Paradigma positivistik berpandangan bahwa ilmu harus bebas nilai. Paradigma positivistik berpandangan bahwa ilmu harus bebas nilai. Pengertian bebas nilai itu artinya kalau Anda peneliti, Anda harus meneliti sebagaimana adanya tanpa berpihak. Artinya begini, kalau Anda sedang penelitian tentang kondisi atau jenis tanah di Gunung Kidul, nanti kan Anda bilang, oh jenis tanah di sini latosol, di sini grumusol, apalagi di sini fosfolit merah misalnya begitu, itu bebas nilai. Pengertian bebas nilai, Anda nggak bicara tentang value-nya, bahwa yang latosol ini digunakan untuk kegiatan di atasnya dibangun sebuah kegiatan atau tempat melakukan kegiatan kejahatan, Anda nggak bahas itu. Yang di sana kebaikan, Anda nggak bahas. Jadi Anda nggak peduli konteksnya apa, untuk apa, yang penting itu penelitian itu ya grumusol, latosol, fosfolit merah. Selesai, ya itu pengertian bebas nilai. Itu paradigmanya disebut paradigma positivistik. Kenapa paradigma itu muncul? Karena paradigma itu digunakan oleh para ilmuwan yang meneliti hal-hal yang bersifat fisik, yang bersifat alam, bukan yang sosial. Kalau yang sosial baru nanti muncul ada nilai, ada value. Oh ini baik, ini tidak baik. Oh ini benar, ini tidak benar. Oh ini indah, ini tidak indah. Itu subjektif. Kalau yang ini harus objektif, yang paradigma positivistik. Kemudian berikut ada paradigma relasional yang berpandangan bahwa ilmu harus memiliki hubungan relatif relasional dengan nilai. Ini semacam paradigma pertengahan. Kalau yang positivistik kan bilang ilmu itu bebas nilai. Kalau yang paradigma relasional, ilmu itu ada hubungannya loh dengan nilai. Tapi dia belum tegas mengatakan bahwa ilmu itu bernilai. Dia tidak tegas begitu. Baru kemudian muncul paradigma ideologis. Paradigma ideologis berpandangan bahwa ilmu tidak boleh bebas nilai, ilmu itu harus bernilai. Nah ini nanti diterapkan di ilmu-ilmu sosial. Misalnya Anda meneliti ke sebuah wilayah, ada konflik, maka Anda bilang konflik itu tidak baik, harusnya diselesaikan dengan cara A, B, C, dan seterusnya. Disitulah peneliti kemudian berpihak, subjektif. Jadi yang paradigma positivistik itu objektif, yang paradigma ideologis itu subjektif. Yang paradigma relasional itu pertengahan, mengingatkan bahwa ada hubungan antara ilmu dengan nilai. Kemudian kita langsung ke slide yang ke-11. Nah, itu ada segitiga, ada ontologi, hakikat sesuatu, ilmu tentang ada epistemologi, ilmu tentang ilmu, bagaimana cara mengetahui sesuatu. Tadi kita sudah bahas ya, dengan pengalaman, dengan perenungan, dengan pembuktian. Kemudian ada aksiologi, manfaat sesuatu. Nah, kalau nanti Anda bikin skripsi atau karya ilmiah, maka 3 unsur itu harus ada. Misalnya Anda bikin skripsi tentang land reform. Land reform itu ada ontologinya, ada hakikat sesuatunya, apa itu land reform, bagaimana tujuan land reform, bla 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 gitu ya. Kemudian ada epistemologinya, cara mengetahuinya. Misalnya di situ land reformnya sukses, Anda penelitian, ada caranya, nyebar kuesioner atau wawancara, sehingga kemudian diperoleh data, oh di sini sukses, di sini tidak sukses. Ada epistemologinya dan ada aksiologinya, bahwa penelitian Anda itu berguna buat masyarakat.
Jadi setiap karya ilmiah atau skripsi Anda itu nanti harus ada ontologi, epistemologi, dan aksiologi. Kemudian yang berikut tentang paradigma. Anda lihat di slide ke-17 sampai dengan slide terakhir itu, slide ke-22, itu tentang siklus paradigma. Jadi paradigma itu mengalami siklus, menurut Thomas Kuhn begitu. Jadi Thomas Kuhn bilang paradigma itu ada siklusnya. Misalnya kita lihat, awalnya kan paradigma fakta sosial, kalau di sosiologi. Awalnya paradigma fakta sosial, banyak tokoh bicara tentang fakta sosial, seperti terjadinya keseimbangan dan konflik antar masyarakat, itu disebut sebagai normal science. Kemudian tahapan berikutnya terjadi anomali. Anomalinya adalah paradigma ini tidak mampu menjelaskan penyebab terjadinya keseimbangan dan konflik. Dia cerita tentang keseimbangan, struktural fungsional, dia cerita tentang konflik, tapi dia tidak bahas tentang penyebabnya. Maka kemudian timbul krisis. Krisisnya adalah, kalau begitu apa penyebabnya? Dan kemudian para peneliti berhasil mengetahui bahwa penyebabnya adalah perilaku. Nah, penyebabnya perilaku, maka kemudian muncul revolusi. Oh, kalau gitu paradigma fakta sosial harus diganti dengan paradigma berikut atau dilengkapi dengan paradigma berikut. Maka kemudian paradigma fakta sosial dia tetap ada, tapi kemudian muncul paradigma baru, paradigma perilaku sosial. Karena paradigma fakta sosial hanya bicara tentang keseimbangan dan konflik, struktural fungsional dan konflik. Dia nggak bicara tentang bagaimana perilaku tertentu bisa menimbulkan itu. Perilaku tertentu bisa membangun sinergi, perilaku tertentu bisa menimbulkan konflik. Maka kemudian muncul paradigma yang berbasis perilaku, yaitu paradigma perilaku sosial. Nah, di paradigma perilaku sosial kemudian juga berproses dari mulai normal science, semua orang memuji, kemudian ada anomali, tidak mampu menjelaskan ketidakseimbangan, reward and punishment, bahwa reward and punishment-nya berbeda gitu. Kenapa kemudian yang ini konflik, yang ini tidak konflik? Karena mengalami reward and punishment berbeda. Yang ini dikasih hadiah, yang sana nggak dikasih hadiah. Berarti persoalannya hanya pada makna begitu ya. Maka kemudian muncul, oh kalau gitu muncul paradigma baru, paradigma definisi sosial. Begitu. Begitu juga dengan yang paradigma konstrak. Paradigma konstrak itu paradigma yang empiris ya. Misalnya dari land reform ke agraria. Land reform tahun 1960 itu kan hanya bicara tentang penguatan aset. Dibagi tanah, kemudian disertifikatkan. Dia belum ngomong pemberdayaan. Maka kemudian muncul kritik dan kemudian akhirnya muncul paradigma reforma agraria tahun 2004. Bahwa jangan cuma aset tapi juga ada aksesnya. Begitu juga pendaftaran tanah di slide ke-20 Anda lihat. Pendaftaran tanah tahun 1961 awalnya kan sudah dianggap hebat ya, pemetaan desa demi desa terus, tapi kemudian dianggap lambat. Maka kemudian muncul paradigma pendaftaran tanah tahun 1997 yang lebih cepat. Pendaftaran tanah tahun 1997 juga kemudian dianggap lambat. Kemudian muncul paradigma PTSL 2016. Paradigma PTSL kemudian juga masih dianggap lambat, maka kemudian muncul paradigma PTSL 2023, PTSL PM. Jadi hidup itu berubah, paradigmanya berubah agar kemudian segenap unsurnya menjadi berubah. Begitu dan habis kuliah kita. Sampai di sini ada yang ingin ditanyakan? Nanti Anda baca sendiri PowerPoint-nya ya, baca detail. Kalau misalnya masih bingung di pertemuan yang akan datang bisa ditanyakan. Ada pertanyaan? Oh ya, sebelum pulang ada presensi ya. Silakan Mas, pasang presensi. Di sini.